Baik, selamat berjumpa lagi di channel saya Audi Biru. Di sini saya akan kembali lagi berbagi tips dengan teman-teman pendidik atau teman-teman guru, di mana hari ini kita sebagai seorang pendidik diwajibkan untuk bekerja di rumah dan siswa untuk belajar di rumah. Mengingat di Indonesia sekarang kita sedang terkena wabah virus, yaitu virus COVID-19 atau virus corona. Jadi Menteri Pendidikan menghimbau pada rekan-rekan guru untuk bekerja dari rumah dan siswa kita belajar di rumah. Nah, bagaimana caranya kita bekerja di rumah dan siswa kita belajar di rumah? Di sini kita akan membuat pelajaran yang berbasis daring atau berbasis online. Nah, caranya di sini saya akan jelaskan bagaimana cara kita membuat yang paling simpel, membuat tes secara online. Simak terus ya videonya teman-teman. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe, di like, dan komen. Caranya adalah sebagai berikut. Teman-teman sebelum membuat, pastikan dulu teman-teman punya akun Google Drive. Nah, kita di sini membuat tesnya ini dengan cara di Google Drive ya teman-teman. Yang pertama teman-teman lakukan adalah, ini adalah tampilan dari Google Drive saya. Kita cari di sebelah kiri monitor teman-teman, atau pakai HP juga teman-teman bisa. Di sini ada tanda plus, isi tulisan baru. Kita klik yang ini. Setelah itu kita cari lainnya. Kita cari Google Formulir. Kita klik aja ini Google Formulir. Nah, di sini teman-teman akan diarahkan ke tab yang baru. Kita isi dulu ini judulnya apa. Misalnya judulnya teman-teman mengajar di kelas apa. Misalnya contoh tes kelas, misalnya kelas 4 SD ke-12. Teman-teman sesuaikan dengan materinya saja, atau materi dari teman-teman. Kita ini cari contoh soal di YouTube ya teman-teman, biar gampang. Nah, misalnya ini soalnya apa, ini soal ke-13 kelas 4 SD tema 1 subtema 1. Kita ini pakai judul nanti di tes kita. Nah, ini teman-teman. Nah, setelah teman-teman lakukan ini, nanti pertanyaannya bisa ditaruh di sini. Kita coba pertanyaan yang nomor 1. Kita copy saja ya teman-teman, karena pakai laptop ini lebih gampang daripada pakai HP. Nah, kita taruh pertanyaannya di sini. Nah, keberagaman budaya di Indonesia harus disyukuri, karena nanti di sini kita taruh pilihan jawabannya. Usahakan di sini dulu kita pilih pilihan ganda ya teman-teman. Nah, soal pilihan ganda nanti bisa disesuaikan. Pilihan ganda bisa, paragraf bisa, jawaban singkat bisa, kotak centang juga bisa, tapi di sini saya gunakan pilihan ganda untuk optionnya. Opsi 1, kita lihat yang A apa, kita copy ini. Seperti ini, option nomor A. Nah, untuk menambahkan yang B, C, dan D, kita tinggal klik saja di sini, tambah opsi, klik di sini ya teman-teman. Ini opsi 2. Setelah itu kita cari lagi jawaban yang B. Kita taruh lagi di sini. Terus tambahkan lagi opsi 3 untuk opsi C. Kita copy, kita taruh di sini lagi. Tambahkan opsi lagi, kita copy yang D. Kita taruh di sini. Nah,
Yang pertama ini berarti option A, yang ini option B, yang ini option C, yang ini option D. Karena ini sampai D, kalau sampai E tinggal tambahkan lagi ya teman-teman. Karena di sini sampai D berarti cukup segini saja opsinya. Kalau sampai E tinggal kita tambahkan lagi. Setelah itu ini kan soal nomor 1. Nah, bagaimana cara kita menambahkan soal yang nomor 2? Di sini ada tanda plus atau tanda tambah. Kita tinggal klik ini saja ya teman-teman, tanda tambahnya ini. Nah, di sini. Jadi ini adalah pertanyaan yang nomor 2. Kita cari pertanyaan yang nomor 2. Kita copy saja. Dan gampang. Kita taruh di sini. Sekarang setelah pertanyaan sudah, berarti sekarang tinggal optionnya saja untuk pilihan jawabannya. Caranya sama seperti yang tadi. Kita copy dulu option A-nya, kita taruh di sini di opsi 1. Terus option B-nya kita copy, jawaban B-nya kita copy. Setelah itu taruh di option 2, tinggal klik saja, tinggal ditambahkan. Kita paste di sini. Setelah itu option C-nya kita copy, tambahkan lagi di sini. Terus yang D, terakhir yang D. Nah, sudah ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Nah, setelah teman-teman selesai membuat soal, misalnya teman-teman membuat 10 soal atau 20 soal, itu tergantung kebutuhan dari teman-teman masing-masing. Nah, di sini saya cuman membuat 2 soal karena keterbatasan waktu untuk membuat tutorial ini. Nah, sebelum teman-teman mengirim ini ke peserta didik, saya wajibkan teman-teman untuk mengisi nanti biar kita tahu siapa-siapa saja yang nanti sudah merespon atau yang sudah menjawab dari tes yang kita berikan ini. Nah, caranya gampang sekali ya teman-teman. Nanti teman-teman di bawah soal atau di bawah soal yang teman-teman buat, misalnya teman-teman membuat soal 10, berarti teman-teman harus membuat soal 11. Nah, di soal nomor 11 ini nanti responden atau siswa akan mengisi namanya masing-masing, supaya nanti kita setelah mereka menjawab, kita tahu siapa-siapa saja yang menjawab. Caranya sama seperti tadi, kita tinggal tambahkan pertanyaan saja teman-teman, klik tanda tambahnya ini. Bedanya di sini, yang tadi kan pilihan ganda, kita di sini pakai pertanyaan singkat. Pilihannya ada di sini teman-teman. Nah, ini pertanyaan singkat atau jawaban singkat. Nanti pertanyaannya kita buat manual. Misalnya tulis nama di sini, di sini. Kita tulis nama kalian di sini. Nah, nanti setelah teman-teman mengirim, nanti siswanya diwajibkan untuk menulis namanya di sini biar kita nanti gampang memeriksanya siapa saja yang sudah mengirim. Dan jangan lupa wajib diisi ini diaktifkan ya teman-teman. Nah, supaya biru tandanya. Nanti supaya ini diisi oleh responden kita atau siswa kita. Kalau ini tidak dicentang atau tidak dihidupkan, nanti responden atau siswa kita tidak mengisi namanya, nanti tidak kelihatan. Nah, setelah ini semuanya sudah jadi, soal sudah jadi, ini tulis namanya sudah, kita tinggal kirim saja ke responden atau ke siswa kita. Caranya bagaimana? Nah, di sebelah layar teman-teman ada tulisan kirim warna biru. Ini kita tinggal klik ini. Nah, kita akan disuruh mengirim ini melalui email yang pertama, yang kedua melalui link atau melalui tautan. Sekarang tergantung dari kebutuhan teman-teman. Kalau saya sih di sini lebih gampangnya menggunakan tautan atau menggunakan link ini karena semua siswa saya mempunyai WA dan saya di kelas saya mempunyai grup WA. Kalau lewat email belum tentu siswa kita semua mempunyai email.
Nah, saya sarankan yang pakai tautan saja. Berarti kita klik yang ini saja, teman-teman. Nah, tautannya sudah muncul yang ini. Berarti ini nanti yang teman-teman kirim ke siswa teman-teman sekalian. Nah, karena linknya ini terlalu panjang, kalau kita salin juga nanti salah sedikit, nanti bisa tidak terbuka. Jadi kita perpendek saja, teman-teman. Di sini sudah ada suruhannya perpendek. Nah, jadi pendek ya, teman-teman. Nanti teman-teman tinggal mengirim ini saja kepada siswa. Bagaimana cara mengirimnya? Kita copy atau salin saja ini biar gampang. Salin. Nah, setelah teman-teman salin, teman-teman share ke grup-grup peserta didik teman-teman. Nah, nanti setelah dibuka oleh peserta didik teman-teman, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, soalnya sudah kelihatan semua. Di sini ada 2 soal ya, karena saya membuat 2 soal. Dan yang terakhir soalnya itu adalah tulis nama dari responden atau siswa. Kita jawab asal saya, teman-teman, tidak saya baca supaya tidak kelamaan ini. Misalnya nomor 1 jawabannya B, nomor 2 jawabannya D. Terus, nah, tulis nama. Ini wajib ini. Nanti siswanya yang menulis nama. Misalnya namanya. Nah, setelah diisi semua oleh peserta didik, nanti ada tombol kirim. Mereka akan mengirim. Tanggapan anak telah dikirim, berarti mereka sudah mengirim. Jadi tugas kita mengecek sekarang di Google Drive kita. Ini sudah ada respondennya masuk 1 ya, teman-teman. Kita lihat saja respondennya siapa yang menjawab. Nah, di sini ada ringkasan, pertanyaan, dan individual. Kita cari yang individualnya saja, teman-teman. Di sini ada halaman 1 dari 1. Kenapa halaman yang 1 dari 1? Karena responnya baru masuk 1. Nanti kalau responnya masuk 2, 3, 4, atau 5 dan seterusnya, nanti halamannya juga nanti akan bertambah. Kita cek secara individual atau 1 per 1. Kita lihat dulu siapa yang mengirim. Atas nama ini yang mengirim, misalnya sekarang tugas kita adalah mengecek kebenaran dan kesalahan atau benar salah dari jawaban siswa kita. Demikian tutorial yang saya bagikan kepada rekan-rekan guru semua. Mudah-mudahan bisa membantu di dalam pekerjaan kita di rumah, mengingat sekarang masih dalam wabah virus, kita harus bekerja di rumah, dan anak-anak peserta didik kita belajar di rumah. Pada hari itu, mari kita berdoa bersama-sama dimanapun teman-teman berada. Mudah-mudahan virus COVID-19 atau virus corona ini supaya cepat berlalu.